Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita, di mana pagi hari ini kita akan membahas suatu hadis yang temanya adalah al-birru wal ithmu. Al-bir yaitu adalah kebaikan, al-ithmu adalah keburukan. Al-bir kebaikan, ithmu adalah keburukan atau kejahatan, dan juga kadang dosa diartikan juga al-ithmu. Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al-birru kebaikan itu adalah husnul khuluq, yaitu kebaikan akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan keburukan itu, sedangkan dosa itu adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat hati kamu itu, jiwa kamu itu gelisah. Wa karihta ayyattali alaihin nas, dan kau tidak suka kalau perbuatan itu ditunjukkan di depan manusia. Itu ciri-cirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari riwayat yang lain, wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kata Wabisah, suatu saat aku datang menjumpai Rasulullah dan berkata, ji'ta tas'alu 'anil bir. Nabi berkata kepada Wabisah, ji'ta tas'alu 'anil bir. Wahai Wabisah, engkau datang pasti bertanya tentang albir, yaitu kebaikan. Qultu na'am, kukatakan iya. Faqal, Nabi pun berkata, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu, tanyakan kepada hatimu. Albir matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalbu. Kata Rasulullah, albir itu, kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadikan jiwa dan hatimu tenang. Wal ithmu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan al-ithm, sedangkan keburukan itu, yaitu yang menjadikan jiwamu, yang menjadikan dirimu dan hatimu gelisah. Ada gemuruh di dalam hati, ada ketidaknyamanan di dalam jiwa. Wa in aftakan nas wa aftuka. Ya, wa in aftakan nas wa aftuka, meskipun orang-orang lain telah berfatwa kepada engkau. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang albir wal ithm ini ternyata dapat kita ambil dari dua jalan hadis, yaitu dua matan, yaitu dua redaksi, tapi maknanya adalah sama. Yang pertama dari Nawas bin Sam'an, kemudian yang kedua dari Wabisah bin Ma'bad. Nah, sekarang kita mengenal dulu siapa Nawas dan siapa itu Wabisah. Bapak Ibu, Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Amr al-Amiri, ya, al-Kilabi, adalah seorang sahabat yang berasal dari Syam, ya, Syam. Dia datang kepada Nabi bersama ayahnya, menetap selama setahun menuntut ilmu kepada Rasulullah. Nah, kalau sekarang dibilang nyantri lah, setahun. Tapi kalau setahun santrinya itu pesantren kilat itu, ya. Karena kalau santri sekarang tuh 6 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. Setahun untuk apa? Liyatafaqqah fid din, untuk memperdalam agama. Ya, setahun total memperdalam agama. Jadi kadang kok memperdalam agama itu kadang butuh fokus, ya.
dalam menuntut ilmu itu harus ada pengorbanan. Al-ilmu lan yu'tiya kullahu hatta tu'tiya al-ilmu lan yu'tiya ba'dahu hatta tu'tiya kullaka. Ilmu itu sifatnya dia tidak akan memberikan sedikit dari dirinya, sebagian daripada dirinya, sampai kita memberikan seluruh apa yang kita miliki untuk ilmu. Itulah dia ya. Jadi kalau ingin menuntut ilmu harus serius dan fokus. Kalau ambil satu, tinggalkan beberapa saat, kemudian mau diambil yang tadi lupa tuh. Makanya jangan heran ada orang pengajian terus tapi tak ada perubahan nih, dari Senin sampai Ahad ngaji terus ya, tapi apakah ada perubahan pada dirinya? Allahu a'lam ya. Karena ternyata para ulama itu ya betul-betul dia memahami hakikat daripada menuntut ilmu itu tidak saja menghadiri tetapi betul-betul mengamalkan dari ilmu tersebut. Nah, jadi sahabat kita ini atau sahabat Rasulullah SAW ya, beliau selama 1 tahun fokus dalam menuntut ilmu, dan kemudian nanti dari dirinya diriwayatkan ada sekitar 17 hadis. 17 meskipun 17 tapi tercatat namanya dan ada sejarahnya, penghargaan 17. Nah, yang kedua ada Wabisah. Wabisah ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam pada tahun ke-9 ya, setelah diangkat kenabian. Wabisah ini adalah sahabat yang memiliki hati yang sangat sensitif. Makanya nanti Rasulullah SAW mengatakan istafti qalbak Wabisah, tanya pada hatimu. Jadi Allah anugerahkan kepadanya hatinya yang sangat sensitif, sehingga apa? Kathirul buka. Dia adalah tipe orang yang mudah untuk menangis. Nih, kalau cerita akhirat menangis, kalau cerita neraka menangis, kalau cerita alam kubur menangis. Nah, ini ada orang cerita neraka pun kakak dia. Ya. La yamliku dam'atahu. Ya, dan dia tinggal di Riqah dan kemudian meninggal di situ. Dari dirinya diriwayatkan sebanyak 11 hadis. Tidak banyak memang, tetapi bermanfaat bagi umat. Dan kemudian Imam Nawawi mengambil dari periwayatan mereka dari kumpulan 42 hadis yang sedang kita bahas dalam Arba'in Nawawiyah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan atau beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan albir. Albir tadi adalah kebaikan. Fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam albirra fi haditsin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bi husnil khuluq. Dikatakan albir itu adalah merupakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Sedangkan dari periwayatan Wabisah dikatakan sesuatu yang menjadikan jiwa dan hati itu tenang, itma'annat ilaihin nafsu wal qalb. Ya. Jadi ada dua ternyata. Yang pertama akhlak yang baik, yang kedua sesuatu yang menjadikan jiwa dan hati itu tenang. Itulah albir. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat diambil dua makna. Kalau albir yang dianggap adalah merupakan akhlak yang baik, maka kalau dikhususkan kepada siapa harus berbuat baik ya. Kalau dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan daripada albir yang paling utama adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-ihsan bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Kemudian juga pengungkapan albir juga kepada seluruh makna keumuman, artinya kepada siapa saja. Al-ihsanu ilaihim. Dalam satu hadis, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man abarru?" Ya wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik?
Kemudian kata Rasulullah SAW, umma, yaitu kepada ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia bertanya, kepada siapa lagi ya Rasul? Qala abak, kepada ayahmu. Qala thumma man? Kepada siapa ya Rasul? Qala al-aqrab fal-aqrab, yaitu kepada keluarga dekat. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Jadi paling utama dekat dulu, ya. Kemudian satu saat Rasulullah SAW pun ditanya, an birril haji, yaitu amalan apa? Yaitu albir, kebajikan apa yang dilakukan pada saat haji? Kata Nabi apa? It'amut ta'am, memberi makan. Wa ifsha'us salam, menyebarkan salam. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa thayyibul kalam, yaitu memiliki kata-kata atau ucapan-ucapan yang baik. Nah ini. Kemudian juga dikatakan albir syai'un hayyin, kebajikan itu adalah sesuatu yang sederhana. Wajhu talqin wa kalamul layyin, yaitu wajah yang berseri-seri, air muka yang jernih, dan kalamun layyin, yaitu kata-kata yang lembut. Nah, ini albir. Makna yang pertama yang artinya adalah berbuat baik. Jadi kebajikan, berbuat baik. Nah Bapak Ibu, kemudian kalau seandainya kalimat albir dengan takwa disandingkan atau berpisah, apakah terjadi perbedaan dan lain sebagainya? Ya. Kalau disebutkan bahwa albir adalah bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan takwa adalah bermuamalah melaksanakan hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka albir, kebajikan, adalah fi'lul wajibat wa bittaqwa ijtinabul muharramat. Maka albir di situ artinya melakukan kewajiban yang diperintahkan, dan takwa adalah meninggalkan hal yang diharamkan. Nah Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau albir dia berdiri sendiri digunakan dalam suatu lafaz, maka unsur takwa masuk di dalamnya. Kalau takwa disebut sendiri tanpa ada albir, maka albir itu sudah masuk ke dalam takwa itu. Tapi kalau dibedakan antara albir dengan takwa, maka dia memiliki makna yang berbeda dalam penggunaan lafaz. Contoh misalnya, dalam ucapan ketika Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, maka di dalam kalimat iman tersebut Islam sudah masuk. Berarti yang dimasukkan juga adalah orang Islam. Ketika disebutkan wahai orang-orang Islam, berarti keimanan juga sudah masuk kepada unsur keislamannya. Tapi misalnya Allah mengatakan wahai orang-orang berislam, berimanlah, maka dalam hal ini dibedakan makna Islam dan juga makna iman. Begitu pengungkapannya. Nah, begitu juga dengan albir dan takwa. Kalau disebutkan kebajikan, berarti seluruh bentuk ketakwaan sudah masuk dalam albir, kebajikan. Sebaliknya, kalau disebut kata takwa, albir masuk ke dalamnya. Tapi kalau dipisahkan atau disebutkan dua-duanya, maka dia memiliki makna yang berbeda. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahdu was-sabirina fil ba'si wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, ketika ditanya apa itu bir, ternyata bir itu, kebajikan itu adalah disebutkan di sini. Ternyata bir itu adalah maknanya iman, kemudian maknanya adalah melakukan dari amalan-amalan ibadah, ya. Kemudian terdapat juga di dalamnya
makna-makna bentuk kebaikan-kebaikan atau kebajikan, baik itu zahir dan juga batin. Ya. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah dalam penggunaan albir dan juga takwa. Kemudian hikmah daripada hadis ini yaitu ma'rifatul haqqi minal fitrah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kita fitrah kebaikan. Fitrah yaitu satu hal yang sangat asasi, sangat dasar pada diri kita yang telah Allah anugerahkan, yang mampu untuk melihat mana kebaikan, mana keburukan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah. Fitrah kita itulah sehingga ada perasaan bersalah ketika melakukan dosa. Fitrah kita itulah yang menyalahkan diri kita ketika kita selesai melakukan maksiat. Itu fitrah. Ya. Di dalam ungkapan yang lain dikatakan fitratullah allati fattaran nas 'alaiha, merupakan fitrah dari Allah yang telah diberikan kepada manusia. Fitrah. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, kita sudah diberikan Allah modal untuk menghindar dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Sudah ada fitrahnya. Cuma terkadang fitrah ini karena tidak terasa atau sering kita langgar sehingga dia pun semakin redup bahkan hilang. Siapapun dia, kalau dia mau bermaksiat pasti ada perasaan bersalah atau ketakutan, setidaknya khawatir atau hatinya itu bergejolak. Ya, maka tanya itu pencuri-pencuri itu pertama kali mencuri, Masya Allah, pasti penuh dengan ketakutan. Ya, para koruptor misalnya ketika mau mencuri atau mau mengkorupsi, oh itu pasti awal-awalnya tak tidurnya pun tak nyenyak itu. Ya, iya Bu. Atau ada orang yang tak jujur, pasti fitrahnya itu menolak itu, karena itu merupakan suatu modal yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk senantiasa berada di dalam kebaikan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW pun mengabarkan kepada kita, yaitu ciri-ciri itsm, ciri-ciri dosa, ciri-ciri keburukan, ciri-ciri perbuatan itu tidak baik. Apa itu? Dua tanda disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama alamat dakhiliyah, yaitu tanda ataupun ciri yang terdapat dari dalam. Ya. Hal inilah yang dirasakan manusia ketika dia berbuat dosa. Apa yang dia rasakan? Min ittirabin wa qalaqin. Dia akan merasakan ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada kegundahan di dalam hatinya. Li'adami tuma'ninatiha, karena dia tak memperoleh lagi ketenangan dalam jiwanya itu. Makanya al-ithmu mahaka fin nafsi. Ya, dosa itu biasanya sesuatu yang tidak membuat tenang hati. Itulah dosa. Orang ketika melakukan kesalahan biasanya tidak mendapatkan ketenangan-ketenangan tersebut. Itu ciri-ciri yang berada dalam diri kita. Untuk keluar kharijiyah, karahiyatu itla'i wujuhin nas wa amathilihim alladzina yastahyi minhum. Dia takut kalau perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Ini ciri-cirinya yang kedua. Ciri-ciri dari faktor eksternal. Dia takut kalau ada orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut. Dia malu. Ya. Dia malu. Dan ini tentunya adalah syaratnya disebabkan rasa ketidaksukaan karena faktor agama, bukan karena faktor tradisi. Ya, kalau misalnya ada anak-anak tugas matematika dia malu untuk mengerjakannya di papan tulis, tidak termasuk karena bukan urusan agama. Tapi kalau ada perbuatan yang awalnya dia ragu, kemudian selanjutnya ketika dia ingin diperlihatkan kepada manusia lainnya, dia ketakutan. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Nah, ciri-cirinya perbuatan itu. Nah, kalau melakukan suatu itu, kalau bisa diam-diam. Diam-diam.
sembunyi, jangan ada orang ketahuan. Tapi biasanya kalau yang tipe begitu mau ibadah supaya gimana supaya orang pun nampak, itu bahasanya. Ciri-cirinya tuh. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita yaitu ciri-ciri daripada al-itsm tersebut. Kemudian yang selanjutnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa in aftaka nas wa aftuka. Kata Nabi bahwa sesuatu yang membuat hati gelisah itu dia tetap adalah suatu itsm meskipun orang lain mengatakan bahwa itu tidak itsm. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa yang lebih tahu itu kita, karena orang itu menghukumi secara zahir, sedangkan kita secara kebatinan kita yang merasakan. Maknanya apa? Kalau seandainya ada sesuatu hal yang padahal itu orang semua mengatakan itu benar, tapi kalau hati kita mengatakan sesuatu itu tidak benar, lebih baik ditinggalkan. Nah, ini hikmahnya. Wa in aftak, meskipun orang lain berfatwa terhadap dirimu. Bapak Ibu hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh misalnya dalam menurut ungkapan Imam Nawawi, al-hadiyatu idza ja'atka min syakhsin ghalib ma lahu haram wa taraddatat an-nafs fi hilliha wa aftaka al-mufti bi hilli al-aqd fa innal fatwa la tuzilu asy-syubha. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang ngasih kita hadiah ini, dan kita tahu sumber harta dia itu tidak ada kecuali hal yang haram, nggak ada tuh, memang hal yang haram lah. Kemudian orang-orang mengatakan, apa kata orang? Oh ini boleh ini, gitu. Nggak haram ini bagimu. Bisa saja dia sumbernya begini-begini. Ada aja orang mengatakan tentang status harta tersebut. Kemudian hati kita itu bergejolak. Artinya hati kita itu tak tenang untuk menerimanya. Dikatakan oleh Imam Nawawi, hal itu tidak mengurangi makna syubhat. Nah, syubhat itu kan antara halal dan haram. Dia tidak menghilangi, tetap statusnya syubhat. Ya, tapi kalau seandainya kita sudah minta fatwa atau minta pendapat kepada seseorang, kemudian dia memberikan masukan dan kita yakin, oh iya benar, ternyata saya yang salah. Nah, dalam hal itu tak masalah. Tapi kalau tetap hati ini menolak, itu maka lebih baik ditinggalkan. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga. Wa kadzalika idza akhbarathu imra'ah bi annahu irtada'a ma'a fulana. Kalau seandainya ada orang yang mau menikah, kemudian ternyata ibu susunya yang dulu menyusukannya mengabarkan bahwa si fulanah itu, calonmu itu nak, dulu itu sama-sama satu ibu susu dengan engkau bersamaku katanya. Maka pada saat itu Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan bahwa kalau ada orang lain mengatakan, apa kata orang lain? Oh boleh, tetap boleh. Nah, karena ada sumber tadi yang membuat ragu dan hati kita tidak tenang, maka dalam hal ini juga tidak menghilangkan makna syubhat. Tetap syubhat. Lebih baik apa? Yang bagi al-wara' wa in aftahun nas. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Nah ini. Nah cuma kadang ada orang dia minta fatwa supaya sama sesuai dengan kehendak dia. Nah ini kadang ya. Apa katanya? Aku udah kemana-mana cari nanya-nanya ustadz katanya. Jawabannya begini. Kalau ustadz cemana menurut ustadz? Nah itulah dia. Biasanya begitu tuh. Begitu jawab sama dengan ustadz-ustadz yang lain, tak puas dia. Sampai ada ustadz yang mengiyakan pendapat dia. Itu pula ini masanya nih. Dilaganya pendapat itu sampai sesuai dengan keinginan dia. Nanti kalau kita bilang sesuai dengan keinginan dia, apa kata? Itulah menurut aku itu juga yang benar ustaz. Nah, itu pula masalahnya.
Nah Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita juga meminta fatwa itu untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran, ya bukan untuk mencari pembenaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila terdapat dalil yang syar'i, dalil yang syar'i baik itu terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, maka pada saat itu maka prinsipnya adalah taat karena memang ada dalil. Jadi tak perlu lagi ragu-ragu. Ya, terkait misalnya contohnya dalam hal apa? Dalam hal al-fitr fi safar wal marad, yaitu berbuka di saat dalam keadaan musafir atau dalam keadaan sakit pada bulan Ramadan. Begitu juga dalam qasrus shalah fi safar, yaitu mengqasar salat di saat perjalanan. Ya, jadi semua ini ada dalilnya. Semua ada dalil. Jadi kalau ada dalil tidak lagi menentukan daripada apa yang terdapat di dalam hati, kan seperti itu. Udah ada tuh dalilnya tuh. Kadang kan kita ragu tuh, ini jamak nggak ya, jamak nggak gitu. Padahal udah ada dalil tuh boleh untuk menjamak. Kenapa tidak dijamak seperti itu? Nah jadi kalau udah ada dalilnya nggak usah lagi ragu. Yang masalah itu adalah ketika memang sesuatu yang tidak ada sumbernya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, mu'jizatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini ada dua riwayat. Yang pertama tadi kan dari Nawas, yang kedua dari Wabisah. Tapi ada yang unik tuh. Ketika Wabisah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Ji'ta tas'al 'anil birri. Wabisah, pasti engkau ingin bertanya tentang albir, kata Nabi. Nah, di sini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Wabisah sebelum dia bertanya. Ini dia. Ini Nabi. Ini mukjizat ini. Tapi sekarang ada pula yang sok-sok gaya Nabi. Nah, itu. Nggak usah ngomong dulu katanya. Aku udah tahu apa yang ingin kau tanyakan. Nah, itu pula. Nah, itu gaya-gaya dukun, ya. Nah, tapi sekarang dukun udah agak agak khawatir karena katanya sekarang sudah ada pesulap merah katanya seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat Nabi itu, ya, sebelum Wabisah berbicara Rasulullah sudah tahu. Ji'ta tas'alu 'anil bir, hai Wabisah, pasti antum ingin bertanya tentang albir. Ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Wabisah pernah mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana uridu alla ada syai'an minal bir wal ithmi illa sa'altuhu anhu. Ya, faja'altu atakhatta faqalu ilaika ya Wabisah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu da'uni adanu minhu. Ya, sampai akhir daripada hadis ini dikatakan bahwa Wabisah pernah mengatakan, aku mendatangi Nabi dan pada saat itu aku ingin meninggalkan, ya, atau ingin memperjelas antara arbil dengan al-ithm, sampai aku bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu katanya, faja'altu atakhatta, aku melangkah, yaitu pelan-pelan dia berjalan menjumpai Nabi, ya. Faqalu ilaika ya Wabisah. Maka orang-orang bertanya, ente mau ngapain Wabisah gitu? Karena dalam perkumpulan sahabat ada Nabi, Wabisah seakan-akan ingin menerobos dari perkumpulan tersebut. Katanya, biarkan aku ingin mendekat kepada Nabi. Fa innahu min ahabban nas ilayya. Dan Nabi itu katanya adalah sosok yang paling aku cintai dari kalangan manusia dan aku ingin mendekat kepadanya. Maka Nabi pun mengatakan, adni ya Wabisah, berikan jalan kepada Wabisah. Maka Wabisah pun mendekat kepada Nabi, sampai katanya karena dekatnya dengan Nabi bertemulah rukbataihi, yaitu sampai ketemu dua lutut, ya, dari Wabisah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun
mengatakan, "Ya Wabisah, ukhbiruka amma ji'ta tas'aluni." Kata Nabi, "Wahai Wabisah, aku tahu, aku akan kabarkan mengapa kau mau mendekat denganku, apa yang ingin kau tanyakan kepadaku." Kemudian kata Wabisah, "Akhbirni ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kabarkan, apa memang mau ingin aku tanyakan kepada engkau? Kata Nabi, "Ji'ta tas'aluni 'anil birri wal itsm." Pasti kau ingin bertanya tentang albir dan juga al-itsm. Qultu na'am, benar ya Nabi, memang itulah niatku. Qala fajama'a asabi'ahu faja'ala kutubiha fi sadri wa yaqul ya Wabisa istafti qalbak. Kemudian Nabi pun memberikan bentuk jari seperti ini, kemudian Nabi pun melengketkannya di dada Wabisa dan mengatakan, "Wahai Wabisa, tanya kepada hatimu, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu, istafti nafsak, minta fatwa, minta pendapat kepada jiwamu." Albir, kata Nabi, albir itu adalah matma'anna ilaihil qalbu wa ma'annat ilaihin nafsu. Karena albir itu, wahai Wabisa, sesuatu yang menjadikan jiwa dan hatimu itu tenang. Wal ithmu, sedangkan dosa itu mahaka fin nafsi wa taraddada fi sadri, sesuatu yang membuat hatimu, jiwamu, dirimu gelisah, gundah. Wa in aftakan nas wa aftuka, meskipun orang-orang lain telah berfatwa kepadamu. Nah, Bapak Ibu hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ini bagian daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi itu sudah mengetahui sesuatu meskipun orang lain belum mengungkapkan apa yang ingin ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Tapi tentunya sesuatu ini adalah merupakan anugerah yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini juga dapat kita ambil hikmah-hikmahnya, di antaranya bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan kita fitrah tentang kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kebaikan-kebaikan itu pada diri dan hati kita. Maka berpegang teguhlah kepada itu, ya. Melakukan sesuatu itu kita yakini bahwa sesuatu itu adalah benar-benar kebaikan. Begitu juga ketika kita ingin meninggalkan suatu hal yang diharamkan Allah, yakinkan bahwa itu adalah satu hal yang diharamkan, kemudian kita meninggalkan keharaman tersebut karena Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Itulah yang menguatkan kita. Sesuatu yang masih menjadi gelisah di dalam hati kita atau dada kita, lebih baik kita tinggalkan, karena itu adalah level selanjutnya kita hidup dengan wara'. Apa itu wara'? Wara' itu adalah bukan orang yang meninggalkan dari perkara yang haram saja, bahkan yang syubhat, yang samar pun dia tinggalkan. Para ulama-ulama terdahulu, Bapak Ibu, untuk meyakinkan bahwa yang dia lakukan atau yang dia konsumsi itu adalah hal yang halal, sampai perkara yang syubhat pun dia tinggalkan. Perkara yang syubhat dia tinggalkan untuk memastikan bahwa dia berada dalam keadaan yang baik. Nah, ternyata Allah telah memberikan ada sinyal di dalam hati kita. Kalau mobil mundur, begitu sudah dekat dengan satu objek, dia akan berbunyi, ada sensornya, tit 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 gitu. Udah semakin dekat semakin kencang, dan tit 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 tit, baru bam katanya, kalau enggak berhenti kita. Ternyata diri kita ini pun ada juga diberikan sensor, yaitu hati kita, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi hati-hati, kata Nabi, setiap satu maksiat ada titik hitam di dalam hati kita. Kalau titik hitam itu nanti sudah menutupi cermin daripada hati ini, maka kita tidak bisa melihat spion lagi, tak tahu kita lagi, semua kita tabrak itu. Kalau sinyalnya pun sudah redup, sudah tidak diperdulikan. Nah, Bapak Ibu hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata benar ketika
Rasulullah SAW mengibaratkan hati ini seperti panglima di dalam tubuh. Ternyata bukan pikiran ini yang paling kuat, ternyata bukan tangan ini yang paling kuat. Yang paling kuat itu adalah hati, karena hati dia bisa memerintahkan seluruh anggota tubuh ini. Hadirin hadirat, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa dalam hadis ini disebutkan pentingnya berakhlak yang baik, akhlak karimah, ya, al-akhlaqu al-karimah, karena kita menyipati daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah memuji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad telah memiliki akhlak yang mulia. Mari kita perbaiki akhlak kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, menyontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, akhlak ternyata asal katanya sama dengan kholqun. Ya, kholqun itu apa? Kholqun itu ciptaan. Makhluk itu yang dicipta. Siapa yang mencipta? Khalik. Berarti ternyata asal ciptaan kita ini adalah juga akhlak, yaitu kebaikan-kebaikan. Kemudian siapa yang mendorong diri jiwa ini menjadi pribadi yang buruk? Kita juga. Karena asal mulanya kita adalah sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Kembalilah kepada fitrah, kembalilah kepada kebaikan tersebut, dan